Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Murid-murid kelas 2 SD. Hari ini kita akan belajar kembali dalam belajar daring ya. Kita akan belajar tema 5, subtema 4, muatan matematika tentang satuan panjang. Belajar bersama saya, Bu Yuniarti. Sudah siap semua? Mari kita lanjutkan. Semangat ya. Sebelum berlanjut, mari kita kenali dulu tujuan belajar kita. 1. Dengan mengamati contoh soal, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang dengan tepat. Ya, jadi nanti kamu mengamati contoh soal agar dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang. Ya, tujuan belajar yang pertama. Tujuan belajar yang kedua, dengan memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang, siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah sehari-hari tentang panjang dengan tepat. Nah, kita belajar tentang satuan panjang, kita lanjutkan. Simak baik-baik ya. Nah, sebagai awalan, kalian perlu mengenal satuan panjang secara keseluruhan supaya nanti tahu sumbernya dari mana ya. Yuk, simak baik-baik apa saja sih satuan panjang itu. Yang pertama, satuan panjang adalah km. Apa itu km? Nah, kalian bisa lihat di sisi kanan, km itu singkatan dari kilometer. Kemudian di bawah km ada hm. hm itu singkatan dari hektometer. Kemudian di bawah hm atau hektometer ada jam. Jam itu singkatan dari dekameter. Di bawah jam ada m. M itu adalah meter. Di bawah m ada dm. Dm singkatan dari desimeter. Kemudian di bawah dm ada sentimeter. cm ya. Cm itu dari kata sentimeter. Dan yang paling bawah, satuan panjang paling bawah apa? Yaitu ada mm. mm itu singkatan dari milimeter. Nah, ini semua adalah satuan panjang yang kalian perlu mengenali. Namun, untuk kalian kelas 2 SD, maka satuan panjang yang kita dalami adalah satuan panjang meter dan sentimeter. Ingat-ingat ya, kita lebih mendalami kelas 2, mendalami meter dan sentimeter. Bagaimana cara penggunaannya ini? Yuk, simak. Kalau dari tangga bawah ke atas, itu penghitungannya dengan cara dibagi 10. Jadi begini, kalau dari sentimeter ke meter ke desimeter nanti dibagi 10. Kalau dari sentimeter kemudian ke meter berarti dibagi 10. Dibagi 10 berarti 100. Nah, bagaimana kalau dari atas ke bawah? Seperti ini. Maka kalau dari atas ke bawah dengan cara hitungannya dikalikan 10 per tangga. Sehingga nanti kalau misalnya kalian anak kelas 2 SD menghitung dari meter ke sentimeter, maka sudah tahu sumbernya dari mana kok bisa dikalikan 100. Karena dari meter turun itu dikalikan 10, turun 1 kali lagi, dikalikan 10 lagi. Jadi dari meter ke sentimeter itu dikalikan 100. Ya, supaya lebih paham, lihat contoh berikut ini ya. Nah, ayo kita berlatih supaya lebih paham. Dan di sini sudah ada contoh. Kalau turun 1 tangga kali 10, kalau turun naik 1 tangga bagi 10 ya. Contoh soalnya untuk memperjelas. Nah, ingat-ingat ya, 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Nah, ingat rumusnya tadi. Sama dengan 1 dikalikan 100 sama dengan 100 cm. Contoh soal yang lain supaya lebih paham. Ya, 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Rumusnya tadi kalau meter ke sentimeter berarti dikali 100 ya. Berarti sama dengan
tahun ya. Nah, sekarang kalau dari sentimeter ke meter, itu berarti tangganya naik atau kebalikannya. Bagaimana cara penghitungannya? Simak baik-baik ya. Ya, begini caranya. Contohnya ada 300 cm sama dengan berapa meter? Nah, kalau naik tangga itu berarti dibagi. Hitungannya seperti ini, 300 dibagi 100. Hasilnya adalah 3 meter. Nah, contoh selanjutnya supaya lebih jelas, di sini ada angka 500 cm sama dengan berapa meter? Nah, caranya adalah 500 dibagi 100. Hasilnya adalah 5 meter. Apakah kalian sudah paham tentang menghitung satuan panjang perubahan dari sentimeter ke meter ya? Baik, kalau kalian sudah paham, kita mulai belajar dengan latihan-latihan soal contoh-contohnya ya. Nah, kita mulai dengan sumber belajar kita, yaitu buku penerbit Erlangga Tematik Terpadu yang 2E. Siapkan bukunya ya. Nah, sudah siap? Baik, sekarang kita mulai buka buku halaman 90. Di situ nanti kita berhitung. Simak baik-baik ya. Nina sudah selesai membuat kotak tisu. Nina membuat 2 buah kotak tisu. Tinggi kedua kotak tisu tersebut berbeda. Tinggi kotak tisu pertama 28 cm. Tinggi kotak tisu kedua 16 cm. Jika ditumpuk, berapa tinggi kedua kotak tisu tersebut? Nah, ini pertanyaannya ya. Jika ditumpuk, berapa tinggi kedua kotak tisu tersebut? Maka tinggi gabungan dua benda dapat diketahui dengan melakukan penjumlahan. Mari kita selesaikan. Tinggi kedua kotak tisu sama dengan tinggi kotak tisu 1 ditambah tinggi kotak tisu 2. Berarti tinggi kotak tisu 1 tadi 28 cm ditambah kotak tisu 2 16 cm. Hasilnya adalah 44 cm. Apakah kalian di sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba disimak yang bawah ya. Di sini ada latihan. Coba hitung tinggi gabungan kotak yang tingginya 19 cm dan 23 cm. Yuk, silakan dihitung. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Ya, kalau kamu sudah menemukan jawabannya, mari kita cocokkan dengan penyelesaian berikut ini. Tadi tinggi gabungan kotak yang tingginya 19 cm dan 23 cm ya. Tinggi kedua kotak tisu sama dengan tinggi kotak tisu 1 ditambah tinggi kotak tisu 2. Berarti gabungan itu diselesaikan dengan cara penjumlahan. Sekarang angkanya 19 cm ditambah 23 cm. Hasilnya adalah 42 cm. Jadi tinggi kedua kotak tisu itu kalau digabung hasilnya adalah 42 cm. Ini kamu sudah paham ya dengan contoh soal penyelesaiannya ya. Baik, simak untuk yang selanjutnya. Kita mulai mengukur. Ayo mengukur. Ya. Silakan dibuka buku paket halaman 98. Kita mengukur jerapah. Hewan apa itu? Jerapah ya. Disimak baik-baik. Di kebun binatang, Made melihat banyak hewan. Salah satunya adalah jerapah. Jerapah adalah hewan paling tinggi. Tinggi pundaknya bisa mencapai 3 meter. Panjang lehernya bisa mencapai 260 cm. Berapa meter tinggi jerapah? Nah, untuk mengetahui tinggi jerapah, kamu harus menjumlahkan tinggi jerapah sampai pundak dan panjang lehernya. Sebelum menjumlahkan, samakan satuan panjangnya. Ya, ingat-ingat 3 meter sama dengan 300 cm. Jadi tinggi jerapah dengan rumus tinggi pundak ditambah panjang leher sama dengan 300 cm ditambah 250 cm. 500 cm ditambah 50 cm. Hasilnya 5 meter 50 cm. Berarti berapa? 5 sama dengan 550 meter
ya. Apakah kamu bisa memahami? Disimak sekali lagi baik-baik. Mari kita lanjutkan ya dengan latihan soal. Ayo berlatih. Nah, silakan dibuka bukumu halaman 100. Ada soal 2A, tinggi bayi jerapah sekitar 180 cm, tinggi jerapah dewasa mencapai 5 meter 50 cm. Berapa selisih tinggi bayi jerapah dan jerapah dewasa? Apakah kamu sudah mulai menghitung? Ya, kita akan menyelesaikan soal 2A. Seperti ini hasilnya. Penyelesaiannya, tinggi bayi jerapah tadi adalah 180 cm. Tinggi jerapah dewasa 5 meter 50 cm. Di sini kita harus menyamakan dulu satuan panjangnya. Ya, 5 meter sama dengan berapa centimeter? Ya, 500 cm. Jadi 5 meter 50 cm sama dengan 500 cm ditambah 50 cm. Hasilnya adalah 550 cm. Jadi tinggi jerapah dewasa kalau dalam 1 cm adalah 550 cm. Karena yang selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah selisih, ya, menghitung selisih berarti dikurangi 550 cm dikurangi 180 cm. Hasilnya berapa? Ayo. Ya, hasilnya adalah 370 cm. Apakah kamu sudah bisa memahami cara menghitung selisih dalam satuan panjang? Ya, jika sudah, kamu bisa melanjutkan mengerjakan soal nomor 2B. Ya, kamu kerjakan nomor 2B ya. Kerjakan secara mandiri, kemudian jika sudah selesai coba diperiksakan ke pendamping belajarmu ya, boleh kakak, boleh bunda atau ayahmu ya. Jadi kalau sudah selesai, yap. Terima kasih. Tetap semangat dan sukses buat kalian ya. Meskipun dalam kondisi pandemi, kalian harus tetap semangat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rumus 5M. Ya, selalu ya. Kita akhiri belajar kita dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan semoga yang ini bisa membuat kalian lebih paham lagi. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.